Pemirsa, musim hujan tiba, sejumlah wilayah di Pulau Jawa banjir, termasuk daerah di jalur Pantura dan juga ibu kota Jakarta. Lalu kapan musim hujan ini akan mencapai puncaknya? Kami akan membahas bersama Guswanto, Deputi Meteorologi Kantor BMKG Pusat. Selamat sore Pak Guswanto. Selamat sore, Mbak. Pak Guswanto, kapan puncak dari musim penghujan? Apakah saat ini sudah mencapai puncaknya atau baru awalan saja? Jadi kalau kita lihat bahwa berdasarkan perakiraan musim, saat ini ada sekitar 23,4% wilayah di Indonesia mengalami puncak musim hujan di bulan Februari. Nah, itu hampir seluruh Jawa ya, itu mengalami puncak musim yang Januari dan Februari. Tapi kemudian untuk yang kita lihat kembali berdasarkan dasariannya, bahwa untuk Jakarta, kita contoh sebagai Jakarta, puncak musim hujannya sebenarnya kalau tidak jatuh di dasarian 3 Januari, berada di dasarian 1 Februari. Jadi kalau kita lihat, sepertinya akan jatuh di dasarian 1 Februari ini, sampai nanti mungkin kira-kira tanggal 15. Oh, jadi puncaknya di Demikian. 1 Februari sampai 15 Februari ya Pak ya? Ya, ya. Ini kalau kita lihat secara 10 hariannya ya 10 seperti itu. Baik, sejumlah wilayah di Pulau Jawa ini rentan banjir untuk saat ini, terutama di wilayah pantai utara. Apa yang menyebabkan curah hujan maupun gelombang di pantai utara ini saat ini cukup tinggi, Pak? Jadi begini, untuk mempengaruhi atau faktor pengendali daripada curah hujan di Indonesia itu saat ini adalah ada dinamika global, ada regional maupun ada lokal. Yang global tadi ada di La Nina ya, di awal musim pada waktu bulan Oktober itu sudah dideklar oleh BMKG. Kemudian yang kedua itu adalah dinamika atmosfernya. Nah, saat ini yang sangat berpengaruh itu adalah adanya monsun Asia yang masuk ke Indonesia menuju ke Australia. Jadi angin baratan ini umumnya lebih kuat dan lebih luas cakupannya dibanding angin lokal klimatologisnya, sehingga angin ini membawa uap air, kemudian bertemu dengan beberapa angin yang dari arah utara, ya ada barat dan utara, kemudian membentuk semacam pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau semacam konvergensi. Nah, konvergensi ini terpantau sepanjang pesisir Sumatera hingga Jambi, bagian selatan dan Papua hingga Papua. Terus kemudian juga terdapat tekanan rendah ya ataupun bibit siklon di tropis 91P di Australia. Ini juga membentuk perlambatan kecepatan angin konvergensi yang memanjang di pesisir selatan Jawa Barat hingga Jawa Timur, NTB dan NTT. Nah, kondisi inilah yang kemudian satu sisi lagi ada sirkulasi siklonik yang di Laut Sulawesi. Ini juga akan memunculkan curah hujan ekstrim di daerah tersebut. Demikian. Berarti angin barat yang Anda jelaskan tadi saat ini fokusnya di Pulau Jawa ya Pak Guswanto. Akankah ini akan bergeser ke wilayah lain di Indonesia sehingga nantinya kondisi yang sama puncak hujan tersebut akan bergeser di pulau lain di Indonesia atau bagaimana Pak siklusnya? Betul. Jadi kalau kita lihat pada waktu di bulan Oktober sampai Desember itu rata-rata cuaca ekstrim berada di utara Indonesia, artinya di utara Khatulistiwa. Nah, saat ini untuk sampai nanti kira Maret dia akan bermain atau bergeser ke arah selatan. Ini juga sesuai dengan daerah konvergen antara tropiknya. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam informasi BMKG di signature.bmkg.go.id/weather itu akan terlihat angin ini berada di utara Pulau Jawa dan di selatan Pulau Jawa menuju Australia semua. Nah, inilah yang membuat cuaca ekstrim antara gelombang di Samudra Hindia Selatan maupun di Pulau Jawa, di Laut Jawa. Demikian. Baik, Pak Guswanto, sejauh ini jika di Jakarta memang puncaknya adalah saat ini 1 sampai 15 Februari, apakah nanti curah hujan akan menurun atau masih fluktuatif Pak, tergantung angin? Jadi begini, untuk di Jakarta berdasarkan data perakiraan
curah hujan akumulasi 24 jam, ini saat ini sudah akan memasuki puncak, artinya seperti hari ini ya tanggal 8 ini sudah nanti sampai besok itu sudah naik. Kemudian akan Oke. kira-kira turun di tanggal 9, 10, namun dia hujannya bergeser di Bogor, di wilayah Bogor. Kalau kita lihat di peta Oke. Jabodetabeknya, ya dia bergeser selatan. Nah, yang perlu diwaspadai adalah adanya 3 hal untuk Jakarta, yaitu curah hujan yang jatuh di wilayah Bogor dan sekitarnya akan menuju daerah aliran sungai Ciliwung ke Jakarta. Kemudian curah hujan sendiri yang akan jatuh di Jakarta. Dan yang terakhir adalah pasang air laut yang dari laut di wilayah utara Jakarta. Itu yang perlu. Kalau 3 itu bisa ketemu, artinya beramplifikasi, itu cukup diwaspadai lebih jauh lagi. Baik, Pak dampaknya. Guswanto, jika kita ingat di awal tahun 2020, Jakarta ini sempat diserang dari 3 penjuru, dari rob, dari laut, kemudian juga daerah Bogor, kemudian curah hujan di Jakartanya sendiri itu sangat tinggi. Apakah tahun ini juga akan terjadi hal yang seperti tahun lalu? Kalau kita lihat yang perlu diwaspadai saat ini adalah 2, ya. Yang dari curah hujan yang dari wilayah Bogor atau sekitarnya menuju ke Jakarta, dan curah hujan sendiri yang jatuh di wilayah Jakarta. Sedangkan air pasang ini kita masih menunggu di bulan purnamanya ya, untuk mencapai titik tertingginya. Demikian. Baik, semoga pemaparan dari Pak Guswanto bisa menjadi perhatian dari pihak-pihak terkait. Terima kasih Pak Guswanto, Deputi Meteorologi BMKG Pusat. Selamat sore Pak Guswanto.